Madame Lalaurie Savage, Mistress of New Orleans. Madame Lalaurie adalah sosialita kaya dan pemilik hamba. Dia mempunyai jumlah hamba abdi yang dilaporkan hampir 100. Ada yang mengatakan bahwa dia hanya mempunyai 50. Marie Delphine Macarty dilahirkan di New Orleans pada 19 Mei 1787. Ayahnya bernama Louis Barthélemy de McCarthy dan ibunya bernama Marie Jeanne Lerable. Keluarganya telah berpindah dari Ireland ke Louisiana yang dikuasai Spanyol pada satu generasi sebelum dia, dan dia adalah generasi kedua yang dilahirkan di Amerika. Ramai orang percaya bahwa setelah dia berkahwin dengan suaminya yang ketiga, Lalaurie menjadi orang jahat. Dan apa yang diungkapkan selamanya akan mengubah persepsi masyarakat terhadap Puan Marie Delphine Lalaurie, yang dulu terkenal sebagai bangsawan terhormat yang dikenali sebagai Savage Mistress of New Orleans. Apapun alasannya, dia diketahui telah memukul hambanya walaupun untuk perkara remeh. Tetapi beberapa sejarawan percaya bahwa tingkah lakunya yang sadis mungkin dibesar-besarkan dari masa ke masa ketika ceritanya menjadi legenda. Dan bahkan berita kontemporari dari kawasan itu sendiri melukiskan gambaran menakutkan Madame Lalaurie. Dan dia akan menjadi penjahat abad pertengahan yang paling sadis tetapi tidak pernah dihakimi atas kejahatan yang dilakukannya. Madame Lalaurie telah menjadi sebahagian daripada legenda New Orleans, dan bekas kediamannya dikatakan dihantui oleh hantu hamba yang mati di tangannya. Walaupun Anda tidak mempercayai hantu, sekurang-kurangnya kejahatan Lalaurie mungkin menghantui pikiran Anda. Berkahwin 3 kali. Puan Lalaurie berkahwin 3 kali dan mempunyai 5 orang anak. Suami pertamanya adalah keturunan Spanyol bernama Don Ramon de López y Angulo, seorang pegawai tinggi Spanyol. Pasangan ini mempunyai seorang anak perempuan. Suaminya mati tanpa diduga di Havana ketika dalam perjalanan ke Madrid. 4 tahun selepas kematian Don Ramon, Lalaurie menikah lagi, kali ini dengan seorang lelaki Perancis bernama Jean Blanque. Blanque adalah pegawai bank, peguam, dan penggubal undang-undang. Mereka mempunyai 4 anak, 3 anak perempuan, dan seorang anak lelaki. Setelah suami keduanya meninggal, Lalaurie mengawini suami ketiganya yang merupakan doktor yang jauh lebih muda bernama Leonard Louis Nicolas Lalaurie. Tragedi di sebalik rumah Royal Street 1140. Pada tahun 1831, Puan Lalaurie membeli sebuah rumah 3 tingkat di 1140 Royal Street di French Quarter. Seperti halnya banyak wanita di masyarakat pada masa itu, Nyonya Lalaurie memelihara hambanya. Pada awal, masyarakat sekitarnya kagum dengan sikap Puan Lalaurie yang memperlakukan mereka dengan baik dan penuh perhatian. Namun, kabar angin mulai tersebar bahwa kesopanan dan kebaikan yang ditunjukkan di khalayak ramai hanyalah palsu. Walaupun New Orleans mempunyai undang-undang tidak seperti kebanyakan negara bahagian selatan, yang melindungi hamba abdi dari hukuman kejam, itu tidak berlaku di rumah Lalaurie. Terdapat kabar angin bahwa dia membiarkan tukang masaknya yang berusia 70 tahun dirantai ke dapur ketuhar dan kelaparan. Terdapat laporan lain bahwa kekejamannya juga berlaku kepada anak-anak perempuannya yang juga dicambuk jika mereka berusaha menolong mereka dengan cara apapun. 2 daripada laporan itu benar. Suatu hari ada seorang hambanya yang sangat takut akan hukuman sehingga dia melompat dari tingkat 3 dan memilih untuk mati daripada menjadi sasaran penyiksaan Madame Lalaurie. Laporan lain adalah mengenai hambanya perempuan berusia 12 tahun bernama Lia. Ketika Lia menyisir rambut Madame Lalaurie, dia menarik rambutnya sedikit keras, dan membuat Lalaurie marah dan akan menghukum gadis itu. Tetapi, seperti yang dilakukan olehnya sebelumnya,
gadis muda itu naik ke atap dan melompat ke kematiannya dan bukannya harus menerima hukuman apapun yang akan diberikan kepadanya nanti. Selepas kematian Lia, penduduk tempatan mula meragui Lalaurie lebih dari sebelumnya. Setelah rumah Lalaurie terbakar dan penduduk New Orleans berusaha menyelamatkan hamba-hamba abdi yang terperangkap di dalamnya, mereka mendapati beberapa eksperimen manusia yang benar-benar mengerikan terkurung di loteng rumah itu. Menurut buku Kalila Katerina Smith Journey into Darkness, Ghosts and Vampires of New Orleans, seorang mangsa dari kebakaran pada tahun 1834 tangannya diamputasi dan kulitnya terkelupas dengan corak bulat, membuatnya kelihatan seperti ulat. Buku ini juga menggambarkan seorang wanita lain yang kakinya patah dan disusun semula sedemikian rupa sehingga membuatnya kelihatan seperti ketam. Kisah lain mengatakan bahwa dia juga menggantung mayat hamba abdi yang sudah mati untuk membusuk. Salah satu bentuk penyiksaan paling kejam yang ditimbulkan oleh Lalaurie kepada hamba-hambanya yang menunjukkan bahwa mungkin dia tidak melakukannya sendiri. Ketika penduduk masuk ke loteng dan menyelamatkan hamba-hambanya, mereka menemui seorang wanita dengan kotoran binatang di mulutnya, dan mulut wanita itu bibirnya dijahit. Selain menjadi salah satu cobaan paling mengerikan yang dapat dibayangkan, ia juga merupakan sesuatu yang sukar dilakukan sendiri. Karena untuk melakukan ini, seseorang mungkin harus menahan hambanya itu dan dia pasti memerlukan sekurang-kurangnya satu orang lagi untuk menangani kotoran binatang, dan satu lagi untuk menjahit. Banyak hamba-hamba Lalaurie hancur berkeping-keping, dengan tulang yang berulang kali patah dan terpaku kembali bersama. Ketika loteng rumahnya akhirnya terbongkar, seorang wanita didapati kehilangan tangan dan kakinya. Seorang wanita lain patah tulang dan patah karena dia memaksanya memasukkan hambanya itu ke dalam sangkar kecil yang digunakan untuk anjing. Pada masa penemuan, kedua wanita itu masih hidup. Banyak tengkorak manusia juga ditemukan dengan lubang di kepala seolah-olah mereka telah digerudi. Seorang hambanya yang hidup dengan lubang yang penuh dengan belatung di kepalanya. Lebih mengerikan lagi, satu orang dikatakan ditemui dengan lubang yang digerudi di kepalanya dan tongkat yang menonjol yang telah digunakan untuk menggerakkan otaknya. Lalaurie mengumpulkan alat penyiksaan. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Lalaurie memiliki sejumlah objek penyiksaan. Dia memiliki belenggu dari segala bentuk dan ukuran untuk penyiksaan. Dia mempunyai kerah besi dengan paku menghadap ke dalam. Cara kerja kolar ini adalah apabila Anda menghirup, paku akan masuk ke leher Anda. Mungkin Anda boleh menahan nafas selama mungkin, tetapi selepas itu, kerah akhirnya akan menamatkan hidup Anda. Suaminya mempertahankan tingkah laku istrinya. Sebelum api marak, desas-desus kekejaman Lalaurie terhadap hambanya telah dimulai. Dan ketika Hakim Jean-Francois Canonge menyaksikan Lalaurie memiliki hamba salah seorang perempuan dengan belenggu besi di lehernya, Canonge melaporkan kejadian itu kepada suami Lalaurie. Dan ketika di mahkamah suami Lalaurie hanya menjawab, "Sebilangan orang lebih suka tinggal di rumah, daripada datang ke rumah orang lain, untuk menentukan peraturan, dan campur tangan dalam urusan rumah tangga orang lain." Nicolas Cage pernah membeli rumah Lalaurie pada tahun 2007. Pelakon terkenal Nicolas Cage pernah membeli rumah Lalaurie pada tahun 2007 dan tinggal di dalamnya. Dia berharap suasana seram rumah itu akan memberi inspirasi kepadanya karena dia sedang berusaha menulis novel seram. Walau bagaimanapun, novel ini gagal, ia seperti dikutuk oleh rumah Lalaurie, dan Cage akhirnya menjual rumah tersebut. Rumahnya telah dikutuk. Setelah Lalaurie meninggalkan rumahnya yang terbakar di 1140 Royal Street, rumah itu tetap kosong selama bertahun-tahun. Tidak mengejutkan,
Ada kabar angin bahwa rumah itu dihantui, dengan orang-orang yang mengaku melihat dan mendengar hantu bekas hamba. Rumah itu akhirnya diduduki semula. Pemilik baru mengeluh mendengar jeritan dan rintihan yang mengerikan. Dia hanya cukup kuat untuk tinggal di sana selama 3 bulan. Akhirnya, rumah itu berubah menjadi sekolah menengah kanak-kanak perempuan, kemudian sekolah musik dan sekolah tarian. Bagaimanapun, laporan berita tempatan mendakwa bahwa guru lelaki sekolah itu telah mengganggu muridnya dan sekolah itu kemudiannya ditutup. Akhirnya, rumah itu ditukar menjadi bangunan pangsapuri yang murah. Penduduk mengadu penampakan hantu yang kejam dan menakutkan. Seorang penduduk mengaku telah melihat hantu dalam keadaan telanjang dan dirantai mengejar mereka tetapi kemudian menghilang ke udara. Tidak pernah mudah untuk mencari penyewa yang akan tinggal di rumah itu dan akhirnya, setelah berita tersebar mengenai kejadian aneh di sana, rumah itu sepi. Beberapa perniagaan tidak ada yang bertahan lama. Hari ini, rumah itu hanyalah bangunan pangsapuri. Semasa kerja-kerja pengubahsuaian, para pemilik nampaknya menemui lebih banyak mayat yang dibuang di sebuah kubur besar di bawah rumah. Puan Lalaurie tidak dihukum. Walaupun Nyonya Lalaurie telah terbukti menyiksa hamba-hambanya, tetapi dia dapat menghindari hukuman. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana dia menghabiskan sisa hidupnya. Sebilangan besar orang percaya bahwa Lalaurie pertama kali melarikan diri ke Alabama, sebelum pergi ke Paris, di mana dia menjalani sisa hidupnya dengan bebas. Sebenarnya dia bukan satu-satunya pemilik hamba yang melakukan kekejaman yang mengerikan. Lalaurie adalah salah satu daripada banyak tuan yang menganiaya hamba abdi. Di Louisiana, khususnya, terkenal dengan perlakuan kejam terhadap hamba oleh pemiliknya. Tindakan kejam ini bertujuan untuk menakut-nakutkan atau menggertak mereka sehingga tidak ada yang memberontak. Menurut sejarawan Daniel Rasmussen, walaupun rumah itu masih berdiri di sudut Royal Street, lokasi Madame Lalaurie masih belum diketahui. Ada yang menyangka dia telah melarikan diri ke Paris. Namun, tidak ada bukti bahwa dia pernah sampai ke Paris. Anak perempuannya mengaku telah menerima surat darinya, walaupun tidak ada yang melihatnya. Pada akhir 1930-an, plat tembaga yang usang dan retak ditemui di tanah perkuburan Saint Louis di New Orleans dengan nama Lalaurie, Madame Delphine McCarthy, nama gadis Lalaurie. Prasasti di papan itu, dalam bahasa Perancis, mendakwa bahwa Madame Lalaurie meninggal dunia di Paris pada 7 Desember 1842. Namun, misteri itu tetap ada, karena bukti lain di Paris menunjukkan bahwa dia meninggal pada tahun 1849. Hingga kini, mayat Madame Marie Delphine Lalaurie tidak pernah dijumpai.